Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Sevianewati dari kelas 2019B NIM 191217334. Saya di sini akan mempresentasikan tentang problematika Undang-Undang Sektoral. Undang-Undang Sektoral sendiri mengatur tentang sektor tertentu seperti undang-undang terkait pendidikan, kesehatan, pertambangan, sumber daya alam, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari problematika undang-undang sektoral yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu disharmoni Undang-Undang Pokok Agraria dengan Undang-Undang Sektoral Pengelola Sumber Daya Alam di Indonesia. Disharmoni atau ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terjadi karena keegoisan sektoral kementerian atau lembaga dalam proses merencanakan dan pembentukan hukum. Peraturan hak atas tanah masih menimbulkan banyak persoalan sehubungan dengan kegiatan sektoral, departemental maupun lokal. Dalam penilaiannya, hal ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara peraturan UUPA dengan undang-undang lainnya seperti pertambangan, kehutanan, penataan ruang, dan penanaman modal maupun di antara undang-undang tersebut. Misalnya, kehutanan dengan pertambangan berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Peraturan perundang-undangan sektor apa saja yang berbenturan atau disharmoni dengan UUPA, dan 2. Apa yang menjadi tolak ukur terhadap penilaian disharmoni. Terkait dengan tumpang tindih pengaturan Undang-Undang Sumber Daya Alam, terdapat 12 Undang-Undang Sumber Daya Alam yang dilakukan dengan menetapkan 7 tolak ukur, menunjukkan bahwa sebagai undang-undang sumber daya alam itu tidak sinkron, bahwa tumpang tindih satu sama lain, khusus terkait tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau disebut dengan Minerba. Selanjutnya yaitu aspek kewenangan lembaga atau pengaturan atas tanah yang bertentangan dengan UUPA. Hal ini dapat dilihat dari berbagai contoh di bawah ini, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 April 2007, dan UUPA adalah contoh kasus yang sangat penting. Adapun faktor penyebab terjadinya disharmoni UUPA dengan undang-undang sektoral pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah karena UUPA dan undang-undang sektoral pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak memiliki prinsip-prinsip yang sama, sehingga menimbulkan problematika satu sama lain. Tumpang tindih substansi dalam pengaturan sumber daya alam tersebut seiring dengan tidak adanya satu kementerian atau departemen yang berwenang untuk mengkoordinasikan kebijakan terkait sumber daya alam dan implementasinya. Masing-masing sektor dinaungi oleh kementerian. Sektor pertanahan dinaungin oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Undang-undang sektoral yang proses penerbitannya melalui lembaga legislasi itu tidak menjamin bebas dari tumpang tindih karena pembahasan undang-undang sektoral dilakukan melalui komisi-komisi yang berbeda sesuai
dengan bidang masing-masing. Berdasarkan hasil kajian ini, maka dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan, ada 3 cara mengatasi sebagai berikut. 1. Mengubah atau mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh lembaga atau instansi yang berwenang membentuknya. 2. Mengajukan permohonan izin material kepada lembaga yudikatif. 3. Menerapkan azas hukum atau doktrin hukum. Harmonisasi yang ideal hanya dapat dicapai bila ada undang-undang yang berlaku sebagai license general bagi semua pengaturan terkait sumber daya alam. Undang-undang itu akan dapat diwujudkan bila ada kemauan bersama antara sektor untuk duduk bersama, menyusun azas-azas atau prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh ketetapan MPR RI nomor Romawi 9/MPR/2001. Solusi untuk mengatasi disharmoni undang-undang pokok agraria dengan undang-undang sektoral pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah dengan merevisi undang-undang pokok agraria dan melakukan pembentukan undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang ditetapkan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.